Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita hari ini belajar materi tentang Toharoh ya. Rujukan belajarnya kita belajar dari buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Jadinya ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi Toharoh ini. Nanti yang pertama ada wudhu, kemudian khauf atau wudhu ketika memakai sepatu, kemudian apa itu hadas, mandi, tayamum, menghilangkan najis, dan istinja. Nah, untuk pertemuan yang singkat ini, nanti saya akan menjelaskan dasar dalil dalam Al-Quran terkait dengan toharoh. Yang pertama yaitu wudhu, kemudian berkaitan dengan dalil-dalil atau hadis-hadis lain yang menganjurkan atau kenapa wudhu kita melaksanakannya seperti itu, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ketika kita dapat tatap muka. Oke, langsung saja. Untuk wudhu, dasar dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Maidah. Di sini dijelaskan ya, Al-Maidah ayat 6. Nah, nanti silakan semuanya menulis di buku tulisnya surat Al-Maidah ayat 6, ayatnya dan juga terjemahannya. Saya bacakan singkat ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah atau cucilah mukamu, tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai ke kedua mata kaki. Dan jika kamu junub itu adalah mandi besar, maka bersucilah atau mandilah. Dan jika kamu sakit atau bepergian, atau salah seorang di antara kamu buang air atau buang hajat, atau kamu bersentuhan dengan wanita atau bersetubuh, dalam hal ini adalah suami istri yang sudah sah, maka tidak kamu dapati air, maka ketika kita tidak mendapati air, tidak ada air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak menginginkan kesempitan kepadamu, tetapi hendak mensucikan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini, Al-Maidah ayat 6, ini dijelaskan kaifiat atau tata cara berkaitan dengan wudhu dan juga bertayamum. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan video tutorial berwudhu berdasarkan Himpunan Tarjih Muhammadiyah. Jadinya anak-anakku sekalian silakan memperhatikan dan cukup memahami. Setelah nanti bisa paham, kemudian bisa langsung praktekkan. Untuk berkaitan dengan hal-hal yang lain yang tidak bisa kita bahas di sini, nanti kita akan bahas ketika bertatap muka. Oke, saya sampaikan ini adalah videonya, silakan disimak ya. Bentar. Nah, silakan disimak. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, doa ketika mau berwudu itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah. Dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Kalau videonya terpotong, nanti akan kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Karena ini hanya berbatas waktu sampai 5 menit saja.